Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, di minggu sekarang kita bertemu lagi. Semoga keadaan dalam sehat walafiat ya anak-anak semua. Di sini Ibu mau nanyain gimana kabar anak-anak semua? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah Bu, baik-baik saja, tapi ada yang tidak baik. Apa tuh yang tidak baik? Beres. Oke, sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, Ibu kali ini akan memberikan layanan dasar bimbingan klasikal atau yang disebut BIM-Kelas. Untuk itu, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Sumiati ada? Hadir, Bu. Oke, Vanda Rosa Awalina hadir. Bu. Terakhir ada Ainaya hadir. Hadir Bu. Oke, baik. Sekarang kita ke tahap teknik experiential learning. Judulnya itu berani jujur tanpa harus mencontek. Nih, coba siapa yang berani menceritakan tentang pengalaman mencontek? Boleh ada yang mau menjawab tentang mencontek di sekolah? Boleh Ainaya mau menjawab, menceritakan pengalaman mencontek di kelas. Boleh ada yang mau menjawab atau boleh ke Sumiati yang menceritakan pengalaman mencontek di sekolahnya. Iya, Bu. Jadi kemarin sih Bu ya, aku tuh ngerasa nggak pede gitu. Kalau misalkan kemarin kan lagi habis UAS ya, Bu. Iya. Jadi aku tuh nggak pede, terus si waktunya udah mepet banget. Ya udah aku teh minta jawaban ke temen, itu sama aja nyontek ya Bu ya. Gitu. Berarti kurang percaya diri karena takut nilainya kecil ya. Jadi Iya, sehingga minta sama waktu gitu Bu. baik. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang mencontek. Nah, mencontek ini disebut dengan cheating adalah perilaku atau pembuatan curang yang dilakukan untuk menghindari kegagalan. Misalnya seperti hasil ujian, hasil ulangan, atau nilai akademis, dan menggunakan cara tidak jujur. Nah, melihat hasil jawaban orang lain juga termasuk. Terus menulis catatan kecil di meja juga nih, itu termasuk perilaku mencontek. Di telapak tangan juga bisa ya, biasanya anak-anak tuh menyembunyikan tulisan atau catatan-catatan kecil gitu. Di sini sekarang Ibu pengen tahu nih pengalaman kalian tentang perbuatan jujur di sekolah. Apa aja sih pengalaman kalian tentang perbuatan jujur? Coba Ainaya, boleh dijelaskan pengalaman kamu tentang berjujur di sekolah seperti apa? Ainaya bisa mendengar Ibu? Ibu ada suaranya nggak? Iya Bu, maaf tadi roomnya keluar masuk Bu, kayaknya koneksinya kurang bagus. Oke. Ibu ulangi lagi ya. Sekarang pengalaman atau perbuatan kejujuran kamu tentang di sekolah itu seperti apa?
Kejujuran, banyak banget Bu, soalnya aku mah jujur orangnya. Boleh bisa disebutkan satu. Jadi waktu itu lagi piket di kelas gitu kan, terus lagi gitu, terus tiba-tiba nemu dompet. Nah, dompetnya tuh nggak ada identitas siswanya gitu kan, nggak ada kartu pelajarnya, terus nggak ada KTP-nya, tapi ada uangnya. Mungkin kalau misalkan aku jiwanya tidak jujur, mungkin sama aku dibawa gitu ya Bu, uangnya, terus dompetnya aku taruh lagi, tapi untungnya masih ada jiwa jujur dalam diri aku, jadi aku kasihin itu ke siswaan aku, biar kesiswaan aku yang nanti cari tahu itu dompet siapa. Itu mungkin Bu yang berkesan untuk aku, karena uangnya jumlahnya cukup banyak. Oke, mantap. Bagus sekali jawabannya ya. Sekarang Ibu akan menambahkan sedikit tentang apa itu jujur. Nah, di sini jujur adalah kecenderungan untuk berbuat atau berperilaku yang sesungguhnya dengan apa adanya, tidak ada kebohongan, dan tidak mengada-ngada, tidak juga menambah-nambah dan tidak mengurangi, serta tidak menyembunyikan informasi. Bersikap jujur ini dapat diartikan atau dikatakan apa adanya dan terbuka konsisten dengan apa yang dikatakan dan dilakukan. Nah, berani karena benar itu serta dapat dipercaya oleh orang lain. Nah, di sini saya akan memberitahu apa sih faktor penyebab penyebab dari perilaku contekan ya. Kita ulang ke mencontek. Di sini ada orang tua. Jadi orang tua tuh kepada anak harus dituntut mendapatkan nilai bagus. Dan kalau misalnya si anak itu dapat nilai jelek, orang tua itu biasanya akan marah-marah karena anaknya tersebut mendapatkan nilai jelek dan takut anaknya tidak naik kelas nih. Kedua, ada dari diri sendiri, mendapatkan soal soal yang sulit. Nah, biasanya anak-anak mendapatkan soal sulit itu mendapatkan soal sulit dan, dia berpikir akan mencontek saja. Nah, dan takut dimarahi orang tua ketika mendapatkan nilai jelek sehingga dia melakukan mencontek. Nah, di sini Ibu mau tahu nih dari kalian hal-hal baru apa sih yang kalian dapat dari materi tentang mencontek dan berperilaku jujur. Hal apa sih yang kalian dapat tentang jujur atau tentang mencontek? Boleh ada yang orang? Boleh nih Ibu tunjuk Sumiati. Ibu tunjuk Sumiati. Gimana pembelajaran dari hari ini tentang jujur atau mencontek? Jadi kumaha. Bentar aja, kita dulu dikit soalnya biar teh keluar. Boleh dari pembelajaran hari ini, hal apa sih yang kalian dapatkan tentang kejujuran atau tentang mencontek gitu. Boleh ada yang mau menjawab? Aku Bu, Boleh Aina ya. dari pembelajaran hari ini, menurut saya pribadi gitu ya Bu, mencontek itu sebenarnya hal yang tidak dibenarkan meskipun dalam keadaan terdesak gitu, karena belum. Maaf Ibu, tadi Zoom-nya keluar, saya lanjutkan ya. Boleh. Karena belum tentu jawaban teman yang kita contek itu benar gitu. Siapa tahu ternyata jawaban kita tuh yang benar gitu dari dia. Terus kalau berbicara jujur, jujur itu adalah sebuah perilaku yang harus kita miliki gitu ya. Karena kalau sekalinya kita berbohong, orang lain akan sulit percaya ke kita. Meskipun kita udah jujur, udah apa adanya, tapi kalau misalkan kejujuran itu kita nodai dengan kebohongan, ya orang lain akan sulit percaya juga kepada kita gitu, Bu. Mungkin segitu, Bu.
Oke, baik ya. Bagus banget jawaban Aina ya. Sekarang Ibu akan bagikan angket kejujuran yang nanti akan ada di Google Class ya. Nanti langsung dikirim di GC. Baik, makasih atas waktunya anak-anak. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, Ibu akan menyimpulkan bahwa kejujuran ini akan berdampak baik terhadap kehidupan kita. Ialah kejujuran itu suatu sikap yang harus dijalani dengan adanya kelurusan hati dan menyatakan sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal-hal lain yang menyalahi apa yang terjadi atau fakta. Jujur juga bisa bermakna untuk kehidupan semua orang. Nah, antara niat dengan ucapan perbuatan seseorang. Sifat jujur ini sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap orang individu. Dan setelah apa menyebutkan kesimpulan ini, semoga pembelajaran ini bermanfaat ya. Nanti kita bertemu di minggu selanjutnya. Yuk, sebelum kita akhiri, marilah kita tutup terlebih menutup berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Baik, jaga kesehatan di rumah ya anak-anak. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih sudah memenuhi protokol kesehatan di rumah, jaga kesehatan juga di rumah. Semoga kita bisa bertatap muka secara langsung ya nanti. Untuk anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.